Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama asli Yingzhan. Ia diketahui lahir pada tanggal 18 Februari 259 sebelum Masehi. Terlahir dari ibu bernama Zhao Ji dan banyak rumor tentang siapa ayah biologis yang sebenarnya dari Qin Shi Huang. Pada saat Yingzhan atau Qin Shi Huang berusia 13 tahun, ia secara resmi naik tahta sebagai Raja Dinasti Qin pada tahun 246 sebelum Masehi. Kala itu, kerajaan Qin sudah menjadi negara paling kuat di dataran China. Ketika Yingzhan atau Qin Shi Huang naik tahta, tindakan pertama Zhan sebagai Raja Dinasti Qin adalah mengeksekusi kekasih ibunya yang diduga bergabung dengan pemberontak. Hanya beberapa tahun berkuasa, Qin Shi Huang dan para petinggi militernya yang handal sudah menguasai satu demi satu dari 6 negara saingan yang kemudian membentuk China sebagai kekaisaran pada waktu itu. Dan untuk pertama kalinya China atau Tiongkok bersatu di bawah kekuasaan tertinggi Yingzhan. Selanjutnya ia kemudian diangkat sebagai Kaisar China pertama. Untuk menandai pencapaiannya, Yingzhan kemudian menamai dirinya dengan nama Qin Shi Huang yang berarti Kaisar pertama yang berdaulat. Sebagai Kaisar, Qin Shi Huang memulai reformasi birokrasi kekuasaan yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang sepenuhnya terpusat. Qin Shi Huang kemudian menghapuskan kekuasaan feodal teritorial di Kekaisaran China. Ia mengawasi setiap gerak-gerik para pejabat dan bangsawan kaya. Selain itu, ia juga membagi wilayah kerajaan menjadi 36 provinsi. Kaisar Qin juga membangun jalan raya, saluran-saluran air. Bahkan ia juga menetapkan standar mata uang kerajaan, ukuran suatu barang, ukuran kendaraan, sistem hukum hingga bahasa dan tulisan resmi kerajaan. Pada tahun 220 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang melakukan perjalanan ke beberapa wilayah kekuasaannya. Ia mengawasi serta melakukan konsolidasi organisasi kekaisaran. Ia juga membuat prasasti mengenai catatan keberhasilan dari kerajaannya. Selama berkuasa, Kaisar Qin Shi Huang terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara melakukan penaklukan di seluruh bagian yang berbatasan dengan China. Walaupun penaklukan ini berhasil, namun dia tidak mampu menundukkan penduduknya secara permanen. Untuk mencegah para penduduk itu, maka Kaisar Qin membangun sebuah dinding raksasa yang menghubungkan benteng-benteng di perbatasan China Utara. Tembok besar tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Tembok Besar China atau The Great Wall. Tembok besar ini juga digunakan untuk menahan serangan bangsa Mongol. Kaisar Qin Shi Huang sangat tertarik dengan keabadian. Bahkan saking tertariknya, ia bahkan memerintahkan pasukannya untuk mengorbankan 6.000 orang wanita perawan. Hal itu guna mendapatkan keabadian sesuai petunjuk para ahli sihirnya. Tak mengherankan jika langkah yang dilakukan Kaisar Qin Shi Huang ini membuat para pihak cendekiawan ataupun para sarjana menentang apa yang dilakukan oleh Kaisar. Menurut mereka, ramuan keabadian tersebut yang diinginkan oleh Kaisar hanyalah omong kosong belaka. Akibat pendapat para sarjana dan cendekiawan ini, mereka kemudian dieksekusi. Pertentangan antara Kaisar dan para kaum cendekiawan memuncak. Kaisar memerintahkan membakar semua buku yang ada di perpustakaan, terkecuali buku mengenai ramalan, kedokteran, pertanian serta catatan sejarah dinasti Qin dan Cheng. Semua buku yang berisi doktrin mengenai ajaran Konghucu dimusnahkan. Dengan dikeluarkannya aturan ini mungkin merupakan contoh pertama adanya sensor besar-besaran dalam sejarah. Kaisar bermaksud melabrak semua filosofi yang dianut oleh lawannya, khususnya paham Konghucu. Tahun terakhir kekuasaan Kaisar Qin Shi Huang lebih banyak didominasi oleh ketidakpercayaan yang terus tumbuh dari rakyatnya. Karena kekejaman dan keserakahannya, ada 3 kali upaya pembunuhan terhadap Kaisar. Karena percobaan pembunuhan ini membuat Kaisar kemudian menutup akses ke istananya yang besar. Kaisar Qin Shi Huang meninggal pada tanggal 10 September 210 sebelum Masehi. Jasadnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman raksasa yang dipahat dari gunung. Kompleks ini kemudian dikenal sebagai Kompleks Makam Kaisar Qin. Pada tahun 1974,
Kompleks tersebut ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Di sekitar kompleks pemakaman tersebut ditemukan sekitar 8.000 prajurit terakota tanah liat seukuran manusia.